di dalam kesempatan yang Tuhan berikan ini, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk boleh dilawat oleh Tuhan dalam kerelaan hati. Sehingga saya yakin dan percaya setiap orang yang rela hati, setiap orang yang mengikhlaskan dirinya adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan di dalam memenangkan pertandingan imannya. Haleluya! Yang percaya mari lambaikan tanganmu, katakan haleluya! Haleluya! Sebelum nanti kita berdoa, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7. Sebuah firman yang luar biasa, yang sangat familiar. Bapak Ibu bahkan sudah menjadi sebuah lagu dan sering dinyanyikan. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Bagi yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 14. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3, ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya akan bacakan sekali lagi dengan cepat. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Pemulihan sempurna datangnya dari Tuhan. Inilah yang menjadi topik daripada pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dan sudah kita dengarkan lewat telinga jasmani kita, dan kita boleh mulai rasakan ya Bapak Ibu lewat introspeksi, lewat feel rohani kita, feeling perasaan rohani kita, bagaimana ayat ini sampai terjun, ditulis, diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain sampai hari ini. Dari satu hari diceritakan kepada hari yang lain, dari satu bulan kepada bulan yang lain, dari satu tahun kepada tahun yang lain. Sampai hari ini saudara terkasih, ayat ini mungkin sudah berulang kali kita dengar, berulang kali kita baca, berulang kali kita renungkan, berulang kali kita doakan. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di antara sekian peristiwa berulang yang kita lakukan itu saudara, juga kita tidak memungkiri bahwa sering juga kita berulang kali melupakan. Saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau Bang Haji bilang sungguh terlalu. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus ya, berulang kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Kedua kali kau sakiti, juga kumaafkan. Tapi 3 kali, saudara terkasih, ya, lagu dari Sumatera Utara itu berkata, jangan coba-coba saudara terkasih dalam nama Yesus. Tapi saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kepadanya kita berseru, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kepenuhan kasih-Nya yang tidak terbatas itu saudara terkasih. Membuka pintu maaf, membuka pintu surga, membuka pintu keberkatan, membuka pintu pemulihan kepada siapa saja umatnya.
kepada siapa saja anak-anaknya, hamba-hambanya, yang datang dengan sungguh-sungguh berseru menyebut namanya, memanggil namanya. Tadi Tuhan katakan di dalam firman-Nya, saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Aku, ya, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Saudara terkasih dalam nama Yesus, ada step, ada tahap, ada proses yang dilalui untuk sebuah pemulihan. Sama seperti saudara terkasih, ingat bagaimana saudara mengalami sebuah proses, mengalami sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Sesaat sebelum saudara jatuh ke dalam dosa juga ada prosesnya. Saudara jatuh ke dalam dosa, saya jatuh ke dalam dosa, dunia jatuh ke dalam dosa, itu juga ada prosesnya, saudara terkasih. Ya. Proses dimulai daripada mulai menyangkal, kemudian mulai mencoba, kemudian mulai mengulangi, kemudian menjadi kebiasaan, kemudian menjadi ahli di dalamnya. Maka saudara terkasih dalam nama Yesus, seorang ahli adalah seorang yang telah terbiasa melakukan sesuatu yang pada saat itu menjadi sebuah keahliannya. Jadi saudara yang saat ini tidak ahli di dalam membuat kunci serap, kalau saudara terbiasa mulai bagaimana caranya membuat kunci, saudara beli peralatannya, ya, kemudian saudara mulai mencoba mengukur, ya, pertama kedua saudara akan mungkin tidak sesuai harapan, akan mengalami kegagalan. Tapi ketiga sudah mulai ada penampakan. Kemudian yang keempat saudara terkasih, saudara sudah mulai bisa. Ya, kemudian yang kelima seterusnya, saudara akan menjadi seorang ahli pembuat kunci. Seorang ahli pembuat kunci duplikat. Maka saudara sudah pede membuat sebuah spanduk, ya, membuat sebuah pamflet ahli kunci. Kenapa? Karena saudara sudah yakin, sudah confidence, sudah melakukan berulang kali. Ya, tidak hanya berpuluh tapi mungkin beratus kali. Sehingga saudara terbiasa melakukannya. Dan saudara dengan yakin adalah ahli di bidang saudara. Begitulah juga ketika manusia ini digerogoti oleh dosa. Dimulai dari sebuah peristiwa. Proses goda menggoda antara dunia dan hati nurani saudara. Ada proses di sana, ada proses tanya jawab, ada proses di sana saudara, proses tarik ulur, ada di sana proses di mana saudara dari yang pertama sangat menolak, lalu saudara diberikan sebuah negosiasi, lalu ada di sana sebuah kejadian peristiwa yang mulai menimbang-nimbang, memikirkan, menarik ke sebuah logika. Lalu saudara mulai mencoba. Lalu ketika mencoba, oh tidak apa-apa. Lalu mencoba lagi saudara terkasih dalam nama Yesus. Itu proses. Lalu saudara menjadi, ya, manusia menjadi ahli di dalam berbuat dosa. Ahli dosa. Cuman tidak ada sampai hari ini saudara terkasih, tidak ada yang berani membuat pamflet, ya, di depan rumahnya. Ahli dosa atau pendosa kelas kakap. Tidak ada saudara terkasih dalam nama Yesus. Ya. Padahal saudara terkasih dalam nama Yesus, Tuhan melihat, Tuhan menyaksikan sendiri saudara terkasih. Dan apa yang terjadi pada akhir ini, saudara tidak boleh menutup mata. Saya tidak boleh menutup mata bahwa apa yang terjadi secara mikro, kemudian menyeluruh secara makro, sehingga ditetapkan dan diumumkan menjadi sebuah pandemi. Dan pandemi ini sampai hari ini grafiknya naik turun, dan saat ini grafiknya sedang berada di atas kembali. Saudara terkasih dalam nama Yesus, memukul berbagai sektor.
Tidak hanya sektor ekonomi, ya, tapi juga adalah sektor kesehatan. Semua saudara terkena dampak ini, saudara terkasih dalam nama Yesus. Ini dampak global. Ini dampak yang boleh dirasakan oleh manusia secara universal. Saudara terkasih, kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup telinga, tidak bisa berpura-pura bahagia, tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu atas apa yang Tuhan izinkan terjadi, atas apa yang Tuhan izinkan kita lihat. Mungkin saudara terkasih dalam nama Yesus, atas apa yang Tuhan izinkan kita alami. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus, sepanjang 1 tahun lebih, ya mulai daripada Maret 2020, ditetapkan sebagai pandemi saudara terkasih COVID-19 ini, sampai hari ini 2021, sudah 1 tahun lebih 3 bulan. Lalu saudara terkasih, kalau saudara berbincang dengan orang-orang yang menjadi pelaku sektor ekonomi, mereka juga pesimis akan pulih tahun ini. Ada yang berprediksi akan dimulai bangkit kembali pada tahun 2024. Ada banyak sekarang saudara terkasih dalam nama Yesus, spekulasi, statement, analisa. Kalau saudara masih ingat analisa seorang ahli matematika, bahwasanya pandemi ini akan berakhir pada Desember. Ada yang bilang pada Juni 2020 yang lalu. Semua meleset saudara terkasih dalam nama Yesus. Ya, ilmu apapun yang dipakai meleset. Semua meleset saudara terkasih. Tapi saudara, firman Tuhan yang berbicara pada saat hari ini saudara, mengingatkan kita semua. Pemulihan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam nama Yesus, jangan pernah berharap hidupmu, hidup keluargamu, hidup negerimu, hidup bangsamu akan pulih secara total kalau tidak berasal daripada Tuhan pemulihan itu. Saya berpikir saudara terkasih dalam nama Yesus. Ini pikiran saya ya. Pikiran saya. Aduh, ini virus siapa yang bikin? Sekarang saya tidak memikirkan lagi virus ini apa sih bentuknya, seperti apakah dia. Tapi saya lebih berpikir, siapa yang bikin virus ini? Ya, siapa yang bikin virus? Kenapa? Kenapa tidak fokus mencari sumbernya? Ya, ini jelas dibuat. Ini bukan virus alami saudara terkasih dalam nama Yesus. Kenapa tidak fokus mencari sumbernya, pembuatnya? Ya, ada banyak badan intelijen saudara terkasih dalam nama Yesus yang hebat, yang luar biasa. Kenapa tidak dicari sumbernya? Saudara terkasih ya. Dan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi saudara terkasih? Apakah kurang banyak orang yang berdoa berseru secara syafaat untuk bangsa, secara syafaat untuk dunia, secara syafaat untuk Indonesia? Apakah masih hanya fokus berseru, bergumul untuk persoalan pribadi, untuk persoalan pekerjaan pribadi, untuk persoalan ekonomi pribadi? Saudara terkasih, coba kita menjawab dulu saudara. Ada berapa banyak yang berdoa untuk pemulihan dunia ini saudara terkasih? Saudara terkasih di dalam nama Yesus. Kalau kita berkata sudah banyak, sudah sangat banyak. Lalu firman ini saudara terkasih akan menjadi sebuah alat, menjadi parameter saudara terkasih. Ya, di sana dikatakan di ayat yang ke-14, ya, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ini diagnosa pertama, merendahkan diri. Sudah banyak berdoa, tapi ada elemen dasar. Ada elemen dasar, ada elemen fundamental. Ada elemen krusial, elemen penting dari unsur doa, yaitu merendahkan diri,
merendahkan hati saudara terkasih dalam nama Yesus. Ini diagnosa pertama saudara. Sudahkah? Saudara, Tuhan ingin lewat apapun peristiwa yang kita alami, Tuhan mau memproses. Tuhan mau supaya umatnya saudara terkasih masuk di dalam proses merendahkan hati, proses merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Dalam arti Tuhan mau supaya umatnya bertobat dari kesombongan. Manusia bertobat dari kesombongannya. Coba saudara terkasih dalam nama Yesus, kita melihat kesombongan yang sudah sangat terang-terangan terbuka akhir-akhir ini saudara terkasih. Ya. Dan berapa banyak saudara respon terhadap kesombongan, lalu kesombongan ini menjadi sebuah status yang booming. Lalu kesombongan ini menjadi sebuah tontonan yang booming. Lalu kesombongan ini menjadi sebuah forward dari satu orang kepada orang lain yang booming. Booming, saudara terkasih. Jadi kalau saudara ada melihat ada video yang saling mencaci maki, ya satu dengan yang lain, ya si A dan si B, ya yang berjubah ungu, berjubah putih, kemudian ada lagi yang berjubah kuning, ya saudara melihat ini di forward, kemudian ada statement di bawahnya, ya statement apa? Statement caci maki, statement apa lagi? Statement banyak hal yang menyatakan kesombongan manusia itu. Tuhan mau saudara terkasih dalam nama Yesus, supaya pemulihan yang terjadi, manusia bertobat dari kesombongannya. Merendahkan hati, merendahkan diri. Saudara, engkau mungkin melihat ada orang yang akhir-akhir ini sombong kepada Tuhan. Gak mau datang ke rumah Tuhan. Gak mau berdoa kepada Tuhan. Gak mau berseru kepada Tuhan. Ya, padahal gak tahu kita apa yang mau disombongkannya. Gak tahu kita apa yang mau dianggarkannya. Gak tahu kita apa yang mau dianggar-jagokannya. Padahal kalau kita lihat, ya biasa-biasanya. Bukannya pala langsung marhilong atau bukannya pala langsung bersinar bajunya kalau dia kemana-mana, atau bukannya langsung luar biasa saudara terkasih dalam nama Yesus. Kalau dia berkata-kata langsung seperti suara desiran air bah. Hai, 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 hai. Saudaraku, ku. Akulah hula, ha. Bukannya langsung begitu, ya. Biasanya, ya. Kalau kita tes nada suaranya, masih tergolong nada rendahnya, saudara terkasih dalam nama Yesus. Artinya, kalau disuruh dia tarik suara 3 belum mampu, ya. Hanya sebatas suara 1, itu pun kuncinya harus disesuaikan. Dan suara 2 itu pun dia harus belajar kembali. Biasanya. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kok bisa dia sombong ya? Ya, ke gereja pun gak mau, berdoa pun gak mau, ya saudara terkasih, ikut persekutuan pun gak mau, sombong kali, ya kan? Saudara terkasihku di dalam Tuhan, lalu Tuhan ini akan melihat, ya memang masalah hati, Bapak Ibu tidak ada yang tahu, kecuali kita sendiri dan Tuhan. Tapi saudara, firman Tuhan akan menjadi sebuah alat. Kalau umat manusia, umat Tuhan, di dalam seruannya, sudah memiliki hati yang sungguh-sungguh. Kerendahan hatinya sudah teruji. Tidak ada lagi kesombongan. Maka saudara terkasih dalam nama Yesus, elemen pondasi dasar dari seorang yang datang ke rumah Tuhan, naik ke atas gunung kudus Tuhan untuk membakar persembahannya ini saudara. Ini sudah lulus.
Lalu saudara terkasih dalam nama Yesus, lebih lanjut di sana dikatakan saudara terkasih, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Lalu saudara yang kedua, prosesnya adalah Tuhan mau memproses manusia itu supaya manusia itu bertobat dari sikapnya menolak Tuhan. Sikapnya menolak imannya sendiri. Sikapnya menolak doanya sendiri. Sikapnya menolak apa yang pernah dia nyatakan kepada Tuhan. Pada saat dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Pada saat dia memutuskan untuk menjadi anak Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Yesus, sikap itu, komitmen itu, Tuhan mau dipulihkan kembali. Dipulihkan kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau umatnya, bahkan secara universal manusia ini bertobat dari sikapnya yang menolak Tuhan. Satu-satunya pencipta langit dan bumi. Ya. Lalu ada yang berkata, enggak kok, aku ada kok Tuhanku sendiri. Ya. Ada kok ilahku sendiri. Tiap hari kok aku datang ke pohon besar yang ada di kaki gunung itu. Tiap hari kok aku datang bersujud di bawah patung yang besar itu. Tiap hari kok aku menyelam untuk mendatangi batu karang yang tak tergoyahkan oleh ombak itu. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Saudara, justru saudara terkasih dalam nama Yesus, sikap menduakan. Sikap menyembah ilah lain kecuali Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi adalah bagian dari sikap manusia menolak Allah, Tuhan yang Esa. Tuhan yang satu, Tuhan yang kudus, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini, saudara terkasih. Itu sebabnya Tuhan mau manusia bertobat dari sikap menolak. Sikap untuk mengakui keberadaan Allah di dalam hidupnya. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang sadar atau tidak sadar, sengaja tidak sengaja, yang sering kali saudara terkasih, lupa bahwa kita punya Allah. Lupa bahwa kita punya Tuhan, lupa bahwa kita punya Yesus, lupa bahwa kita punya juru selamat. Sehingga sering kali saudara, pada saat kita masuk kepada zona kelupaan itu, zona di mana kita lupa bahwa ada Allah penebus juru selamat yang menggaransi hidup kita. Kita memutuskan segala sesuatu sendiri. Kita mengambil sebuah tindakan sendiri. Lalu kita melakukan tindakan itu sendiri. Tanpa koordinasi, tanpa diskusi kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Kalau saudara sering diskusi, maka mungkin ya bahasa-bahasa saudara mungkin ya, bahasa keakraban saudara kepada Tuhan itu akan asing di telinga orang lain. Satu kali saya pernah ngobrol dengan seorang teman. Ya. Gimana ini rencana begini-begini segala macam. Apa rencana? Itulah Lale. Tunggulah aku diskusikan dulu sama Yesus. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Artinya apa? Engkau yang mungkin tidak pernah melakukannya, engkau akan asing. Ya, hebat mamat ton. Lah Yesus puang dengan namar diskusi. Ya. Tapi saudara terkasih dalam nama Yesus, ini Alkitabiah. Yesus sahabat. Ya, Yesus itu adalah Bapa orang percaya. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah penolong. Ya, penolong yang setia. Yesus adalah segalanya tentang hidup kita. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Itu sebabnya saudara terkasih dalam nama Yesus. Orang yang menghidupi dan mengalami Kristus dalam hidupnya, dia akan mengalami
Dan juga akan melakukan proses demi proses. Bagaimana dia supaya dekat kepada Tuhan. Sehingga tidak ada satu celah pun yang akan dipakai iblis untuk membuat dia jauh daripada Tuhan. Sehingga satu kali kelak ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia tidak menjadi saudara penyangkal. Dia tidak menjadi penolak akan Tuhan itu sendiri. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Ada berapa banyak di antara kita yang sering memutuskan sendiri tanpa berdoa, melakukan sendiri tanpa berdoa, ya, mengaltup sendiri tanpa berdoa, ya, semua yang kita lakukan tanpa berdoa. Saudara, Tuhan ingatkan kita saudara terkasih. Tuhan mau. Poin yang kedua, kita bertobat. Kalau kita mau pulih, kita mau bertobat dari sikap kita menolak Tuhan. Sikap kita melupakan Tuhan. Sikap kita menjadikan Tuhan sebagai nomor 2 dan seterusnya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kemudian lebih lanjut dikatakan di sana. Saudaraku, ya. Lebih lanjut di sana dikatakan, lalu berbalik dari jalannya yang jahat. Berbalik dari jalannya yang jahat. Kemudian maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Berbalik. Tuhan mau di poin yang ketiga. Supaya umat manusia, supaya umatnya itu bertobat dari jalannya yang jahat. Berbalik dari jalannya yang jahat. Kemudian memutar haluan dari jalannya yang jahat kepada jalan dan terang Kristus. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Kita sering jatuh, bangun, tersandung, kemudian jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Tidak menjadi persoalan saudara. Tapi jangan sampai pada saat Tuhan datang, posisimu sedang berada dalam kejatuhan. Nah, kalau posisimu berada dalam keadaan bangkit, oh luar biasa. Ini mungkin disebut dengan the great hoki. Ya, hoki luar biasa. Tapi yang menjadi persoalannya adalah saudara terkasih dalam nama Yesus. Seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu saudara. 5 gadis bijaksana selalu berjaga-jaga akan minyak dan pelitanya. Sementara 5 gadis yang bodoh itu saudara terkasih. Dia merasa akan banyak waktu lagi. Akan banyak lagi hari esok yang bisa dia pergunakan. Akan banyak lagi momen-momen yang lebih hebat nanti hari esok yang bisa dipergunakan. Tapi saudara terkasih, pada saat Tuhan menyatakan penggenapan firman-Nya, pada saat sang mempelai itu datang saudara terkasih dalam nama Yesus, maka 5 gadis bodoh ini kocar kacir. 5 gadis bodoh ini tidak tahu apa yang harus dia buat. Dia mengetuk saudara, mengetuk sana sini, heboh, humatefor. Saudara terkasih. Saking humatefornya dia saudara terkasih, dia panik. Begitulah orang kalau berada di dalam keadaan yang sudah terdesak. Humatefor. Panik, tidak tahu. Berdoa pun dia sudah lupa. Kenapa? Saking paniknya. Karena pada saat seorang panik, sesungguhnya kedagingannya itu, ya, pikiran kemanusiaannya itu sedang aktif 100%. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk mengingat berdoa. Gak ada lagi ruang untuk menelepon teman seiman. Menelepon pendeta untuk mohon didoakan. Udah gak ada lagi. Kenapa? Karena paniknya tadi. Paniknya tadi, kedagingannya tadi saudara terkasih dikuasai. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga langkahnya pun salah. Semuanya serba salah. Tapi saudara, pada firman Tuhan ini yang ketiga, Tuhan ingin manusia itu, umatnya itu bertobat dari jalannya yang jahat.
Apa yang jahat? Yang menurut saudara adalah kejahatan. Kejahatan adalah kejahatan. Saudara jangan membela kejahatan ini, belum tentu kejahatan. Ada banyak sekarang manusia, kejahatan itu saudara ya disamarkan sehingga dia tidak menjadi sebuah objek kejahatan, tidak. Tapi dia samarkan saudara terkasih dalam nama Yesus. Ya. Oh enggak, ini kan yang berbohong ini kan lihat situasi, kondisi, ya. Kalau memang ya kebohongan ini adalah untuk rakyat banyak, ya, untuk masyarakat banyak, ya untuk kemaslahatan orang banyak, ya enggak apa-apa. Saudara terkasih dalam nama Yesus, versinya, padahal itu adalah kejahatan, tapi dia coba samarkan saudara untuk menutupi kejahatan lainnya saudara terkasih. Jadi di dalam hidup kita saudara, seorang ahli, dia tahu ini. Makanya kalau saudara lihat, seorang ahli itu sekalipun ada aturan, sekalipun ada kaidah-kaidah yang ditetapkan, dia tahu celahnya itu di mana. Karena dia yang buat. Ahli itu yang buat, sehingga dia tahu celahnya di mana. Jadi kalau saudara melakukan sebuah tindakan hukum, bisa saya katakan juga sebuah tindakan pidana, sebenarnya kalau saudara datang kepada ahli, tahu dia di mana celahnya supaya saudara bisa bebas. Itulah ahli, saudara terkasih dalam nama Yesus. Dan iblis juga ahli. Iblis itu ahli menjatuhkan. Iblis itu ahli di dalam mengkader orang yang tadinya tidak terbiasa atau tidak pernah melakukan dosa, lalu dia kadar melakukan dosa 1, dosa 2, kemudian masuk kepada kelas advance untuk menjadi lebih ahli lagi di dalam berdosa, lalu masuk kepada tingkat ahli. Jadi dia ahli saudara terkasih dalam nama Yesus. Dan dia tahu celah bagaimana supaya seorang ini ya akan kembali kepada jalan Tuhan. Itulah sebabnya saudara terkasih, ada banyak cara iblis untuk membuat kita tidak bisa bangkit. Ada banyak cara iblis untuk membuat kita tidak bisa kembali smart, tidak bisa kembali hit di dalam Tuhan. Salah satunya adalah teknik intimidasi. Ya, teknik intimidasi. Ah, kau baru berdosa. Ah, kau baru tadi kau ya melakukan ini itu dan lain sebagainya. Gak didengar doamu. Sudahlah gak usah ke gereja. Sudahlah tak usah lagi kau datang ke situ. Ini teknik intimidasi saudara terkasih dalam nama Yesus. Dia tahu pada saat umat Tuhan datang ke gereja akan ada vaksinasi. Jadi saudara, vaksinasi itu saudara terkasih, saudara diingatkan. Ya, vaksinasi kan virus yang dilemahkan. Kemudian disuntikan supaya apa? Supaya antibodi kita mengenal, oh ini musuh, oh ini musuh, ini musuh, ini musuh. Sehingga pada saat datang virus itu langsung para tentara antibodi kita, tentara sel darah putih kita itu membentuk sebuah barisan untuk melakukan tindakan menangkis, bahkan tindakan untuk menghancurkan musuh. Begitulah juga dalam hidup kita saudara terkasih dalam nama Yesus. Pada saat saudara datang ke gereja, datang kepada Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, engkau sebenarnya sedang masuk di dalam proses pemulihan, vaksinasi. Engkau akan merenung akan apa yang telah engkau lakukan, akan apa yang telah kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Lalu kita datang kepada Tuhan memohon ampun, lalu kita berseru kepada Tuhan dengan rendah hati, datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lalu saudara terkasih dalam nama Yesus, dalam proses perenungan itu kita dikuatkan, kita diingatkan, kita memiliki rema bahwa kita tidak akan jatuh kepada persoalan itu lagi. Tidak akan jatuh kepada dosa yang sama lagi. Karena kita memiliki Tuhan Yesus sudah menguduskan kita dari segala pencemaran. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pencemaran
yang saat ini dialami oleh manusia ini adalah sebuah proses dari proses kontaminasi yang sudah berapa usia bumi ini? Sudah berjuta tahun. Kalau saudara hidup saat ini 30 tahun, mungkin saudara dari 30 tahun itu ya, di 10 tahun pertama masih free dari virus. Tapi setelah di atas 12 tahun sudah terkontaminasi oleh dunia. Berarti dari usia 12 tahun sampai 30 tahun. Coba, sudah berapa tahun yang sudah terkontaminasi? 18 tahun terkontaminasi. Kalau belum pernah dilakukan proses recovery pemulihan. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Bayangkan saudara, kalau dianalogikan kepada sebuah besi yang berkarat. Ya, saya melihat di sini tidak ada besi yang berkarat karena baru diganti. Saya mau jadikan contoh saudara terkasih. Besi yang berkarat itu saudara, kalau saudara kikis itu, ya busuk, ada yang hitam lagi di dalamnya itu lagi saudara. Bahkan yang lebih parah, semakin saudara kikis, hancur dia sudah keropos sampai ke dalam. Itulah saudara terkasih dalam nama Yesus. Sudah berapa tahun terkontaminasi? Apakah dalam 1 tahun terakhir saja, selama virus corona ini saja terkontaminasi? Sebelumnya, oh tidak kok Amang, sebelumnya masih oke kok. Standby, settle, fit and proper test pun lulus. Lalu sejak Maret 2020 sampai sekarang karena virus belum selesai, ya kita ikutlah keadaan. Kita sesuaikanlah dengan zaman ini. Ya, terkontaminasikah? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, Tuhan mau kita bertobat dari segala kejahatan. Gak peduli kejahatan besar, kejahatan kecil. Tapi yang jelas di sini Tuhan mau manusia ini bertobat dari kejahatan. Kenapa belum pulih? Ya inilah jawabannya. Gak usah lagi kita berpikir, belum ditemukan. Ya karena Indonesia belum meresmikan vaksin merah putih. Gak usah lagi saudara terkasih. Inilah jawabannya. Udah pasti nih, fix, titik. Kenapa belum pulih bangsa ini, dunia ini sampai sekarang? Ini karena yang pertama, saya katakan tadi, belum bertobat dari kesombongan. Saudara punya medsos, cek mulai sekarang. Atau ada yang tidak update, mulai sekarang update. Updatelah medsos itu sebagai pembelajaran. Banyak orang sombong di situ. Ya. Sehingga saudara terkasih dalam nama Yesus, Tuhan melihat kesombongan ini semakin merajalela. Coba saudara lihat, ya, kalau konten-konten kesombongan ini ditonton jutaan orang loh. Ya. Tapi coba kalau konten-konten yang berhubungan dengan khotbah, berhubungan dengan sharing rohani, berhubungan dengan Allah itu kasih, ku rindu semua yang kau rasakan. Membuat dunia mengerti, ya. Oh, kan muncul itu di wall, langsung dilewatkan. Dilewatkan itu saudara terkasih. Ya, coba, ini bukan sekedar omongan, memang benar. Ya, saudara terkasih dalam nama Yesus. Coba yang positif-positif itu. Saudara bandingkan mulai hari ini berapa like status positif dengan berapa like kasus yang negatif. Terlepas itu masalah A, B, C, terlepas itu masalah orang ketiga, ya, orang ketiga kemarin yang di daerah Nagoya sana. Baru semalam kejadiannya, hari ini sudah seluruh perbankan tahu. Ya, lalu mencari tahu itu ada nggak pinjamannya di bank lain. Ya, kalau hancur rumah tangga ini siapa yang melunasi hutangnya? Saudara terkasih dalam nama Yesus, sudah semua tahu. Baru semalam kejadiannya, hari ini sudah jutaan yang nonton. Cobalah dulu saudara terkasih dalam nama Yesus, seandainya itu adalah status pemberitaan firman Tuhan. Ya. Sedangkan status pemberitaan firman Tuhan yang kemarin saya pernah interview masalah Lydia dari kota Tiatira, saat ini sudah berapa? Sudah ada 500 yang nonton. Hampir 500. Itu sudah sebulan
Bayangkan, sebulan belum nyampe 500 view. Sementara perselingkuhan, ya, sementara dosa-dosa, tidak hitungan jam, jangankan hitungan jam, tidak sampai hitungan hari, sudah ditonton oleh jutaan manusia. Jadi nggak ada yang perlu lagi disamarkan. Memang terbuka kok, saudara terkasih, disingkapkan. Teknologi pun Tuhan pakai kok untuk menyingkapkan segala sesuatu. Kenapa rupanya? Ya. Orang yang melihat hal-hal positif sering saudara terkasih dalam nama Yesus. Tapi coba hal-hal yang negatif itu. Itulah yang menunjukkan bahwa manusia ini tadi di poin yang pertama belum bertobat dari kesombongannya. Belum bertobat dari caranya untuk menolak Tuhan. Belum bertobat dari sikap-sikap jahatnya. Maka lihatlah saudara terkasih. Ini pun belum pulihnya dunia ini dari COVID. Jangan saudara berpikir ini juga bagian dari supaya firman Tuhan ini digenapi. Ayat ini digenapi loh. Ayat ini digenapi. Ya, karena lebih lanjut di sana dikatakan, saudara terkasih dalam nama Yesus, ya di ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kalau negeri ini belum pulih, ini pun penggenapan. Berarti belum digenapi, belum tergenapi orang yang bertobat. Belum tergenapi orang yang datang merendahkan hati. Belum tergenapi orang yang datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana supaya pemulihan ini tergenapi? Maka 3 poin tadi harus terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih. 3 poin tadi harus terjadi. Lalu sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Tempat di mana manusia bertobat dari kejahatannya. Tempat di mana manusia datang dengan rendah hati. Tempat di mana manusia mengakui Tuhan sebagai pencipta langit bumi, sebagai yang punya otoritas atas semesta, sehingga tidak ada lagi manusia yang menjadi hakim atas manusia yang lain. Tidak ada lagi manusia yang menjadi polisi atas orang lain untuk menjas, menghakimi, menghukum secara semena-mena. Tidak ada lagi manusia yang menjadi jaksa penuntut untuk menuntut yang lain saudara terkasih. Dalam konteks karakter kemanusiaan. Semua sudah ada instansi yang mengatur itu. Sedangkan instansi yang mengatur itu pun sekarang saudara terkasih sudah mulai tidak murni lagi. Tuhan mau supaya semua tanpa terkecuali, mulai dari perorangan, lembaga, institusi, instansi memperhatikan keadaan ini. Berbalik dari jalan yang jahat, maka pemulihan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan terjadi atas hidup kita. Lalu saudara jangan pernah berpikir juga, kalau ini yang di atas tidak pulih, ya kayak mana kami pun tidak pulih. Jangan, saudara terkasih dalam nama Yesus. Dalam konteks global, saudara bisa melihat. Kalau saudara tidak bisa merubah secara global, lalu saudara turun ke skala nasional, ini juga masih berat. Kemudian saudara turun skala provinsi, berat. Skala kota madya, kabupaten, berat. Skala kecamatan, berat. Masih berat, saudara menanggung beban untuk berdoa. Skala yang paling kecil. Mulai dari dirimu sendiri. Mulai dari dirimu sendiri. Saudara merubah dari diri sendiri. Kemudian engkau akan menjadi dampak kepada sekeliling sekitarmu. Dan akan meluas secara lebih lagi dan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang pilihannya. Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Saudara terkasih dalam nama Yesus, umat Tuhan di akhir zaman harus tetap eksis, harus tetap menjaga identitas dirinya, harus tetap stay di dalam iman percayanya supaya tidak diombang-ambingkan oleh zaman ini. Engkau menjadi pendoa atas kota di mana engkau Tuhan tempatkan. Engkau menjadi pendoa atas bangsa di mana engkau ditetapkan. Saya yakin dan percaya saudara terkasih dalam nama Yesus. Tuhan katakan bahwa jikalau ada umat Tuhan yang berdoa di satu kota, maka Tuhan akan memperhitungkan doa mereka untuk memulihkan kota itu. Berdoalah saudara bagi keluarga, berdoalah bagi bangsa dan negara, berdoalah bagi dunia ini, berdoalah juga bagi kawanan anak-anak Tuhan, kawanan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saling mendoakan, saling menopang di dalam doa yang hidup, supaya tetap bersinergi, tetap kuat, saling membangun, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, menjadi rema kita, bahwa kita punya Allah yang sanggup memulihkan. Kita punya Allah yang sanggup mendengarkan doa-doa umatnya. Oleh karena itu, apapun yang menjadi bebanmu, persoalanmu hari ini, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri.